Syiah menilai semua sahabat kafir kecuali yang mengikuti Ali. Dan juga bahkan khususnya kembali kepada dua sahabat Abu Bakar dan Umar, yaitu mengkafirkan seluruh sahabat. Ini juga bukti ketika tadi mereka mengeklaim bahwasanya mereka punya jalur khusus, punya yaitu yang namanya imam yang suci, yang mendapatkan ajaran yang sifatnya spesial dan khusus, otomatis secara tidak langsung meniadakan yang lain dan juga jalur selain daripada jalur as-sahabah radhiyallahu taala anhum, karena menurut mereka sahabat adalah kafir kecuali orang-orang yang masih ngikut daripada Ali bin Abi Thalib dan juga keturunannya, dan itu jumlahnya sangat terbatas. 4 yang sangat populer dan ada beberapa tambahan-tambahan yang lain. Tapi dari 100.000 lebih as-sahabah dikafirkan semua oleh mereka. Otomatis sekaligus bukan hanya bentuk pengkafiran kepada as-sahabah dan juga yang dibawa oleh mereka as-sahabah radhiyallahu taala anhum yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti meniadakan agama risalah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Dalam kitab Asy-Syiah wa Tasyayyuh karya Sayyid Muhammad Husain Asy-Syirazi, salah satu ulama Syiah, terbitan Ha'iyah Muhammad Al-Amin, cetakan kedua halaman 185. Pertanyaan, apakah benar Syiah mengkafirkan seluruh para sahabat dan melaknatnya? Sayyid Asy-Syirazi menjawab, ini adalah dusta, fitnah, dan tipu muslihat. Tidak ada yang mengatakan demikian kecuali orang yang ingin menambah perpecahan umat. Dengan jawaban ulama Imamiyah ini, jelas bahwa Bapak hanya sedang melakukan fitnah dan perpecahan. Dalam kitab Mustadrak Safinah Al-Bihar, karya Allamah Syahrudi, salah satu ulama Syiah, jilid 6, terbitan Mu'assasah An-Nasr Al-Islami, cetakan tahun 1419 Hijriah, halaman 173. Pada bab hal-hal yang berkaitan dengan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bab kemuliaan kaum muhajirin dan ansor, seluruh para sahabat dan para tabi'in, serta kondisi-kondisi mereka. Allamah Syahrudi berkata, pada hadis yang sahih dari Hisham bin Salim, dari Abu Abdillah alaihi salam, atau Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 12.000 sahabat, 8.000 dari kota Madinah, 2.000 dari kota Mekah, dan 2.000 sahabat yang termasuk orang-orang yang dibebaskan atau tulako. Tidak perlu dinilai apakah mereka kelompok Qadariyah, Murji'ah, Haruriyah, bukan juga Mu'tazilah, serta bukan juga orang-orang yang memiliki berbagai macam pendapat, yaitu dalam masalah agama. Mereka menangis siang dan malam hari, seraya mengatakan, cabutlah ruh-ruh kami sebelum kami memakan roti adonan, yaitu dalam keadaan lapar. Di sini jelas bahwa prinsip pecinta Ahlul Bait terhadap sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihi salam, bukan seperti yang Bapak tuduhkan. Sekarang bagaimana pendapat Bapak mengenai pernyataan imam yang Bapak kagumi tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini? Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama Wahabi, jilid 12, terbitan Mujama' Malik Fahad Madinah Munawwaroh, tahun 2004 halaman 492. Ibn Taimiyah berkata, sesungguhnya salaf atau sahabat, sebagian dari mereka telah melakukan kesalahan dalam banyak hal. Sebagian dari mereka mengingkari Muhammad telah melihat Tuhannya, dan sudah terkenal sebagian mereka juga mengingkari tentang kekhalifahan dan keutamaan di kalangan mereka. Begitu juga peperangan dan laknat yang terjadi di antara mereka, dan pengkafiran sesama mereka merupakan perkataan yang terkenal. Mengapa tidak mengomentari pernyataan Imam Bapak? Dalam kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul karya Muhammad bin Abdul Wahhab, imam kelompok Wahabi, terbitan Wizarah As-Su'un Al-Islamiyah, cetakan tahun 1418 Hijriah, halaman 309 dan 310, Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, beberapa penduduk Irak menceritakan tentang keburukan Utsman. Mereka membicarakannya di majelis Sa'id bin Amir. Kemudian Sa'id menulis surat kepada Utsman tentang cerita mereka. Utsman kemudian membalas surat tersebut dengan memerintahkannya, yaitu Sa'id,
untuk mengasingkan mereka ke Syam. Ketika mereka sampai ke Muawiyah, Muawiyah menghormati dan menasihati mereka. Salah satu di antara mereka mengatakan perkataan yang buruk, tapi Muawiyah tetap menasihatinya. Namun mereka tetap dalam kebodohan dan kebusukan serta kesesatannya. Maka Muawiyah pun kemudian mengusirnya dari Syam. Mereka antara lain adalah Kumail bin Ziyad, Al-Astar An-Nakhai, Malik bin Yazid, Al-Qanah bin Qais An-Nakhai, Thabit bin Qais An-Nakhai, Jundub bin Zuhair Al-Amiri, Jundub bin Ka'ab Al-Azdi, Urwah bin Al-Ja'id, Amr bin Al-Hamid Al-Khuzai, So'so'ah bin Suhan, dan saudaranya Yazid bin Suhan dan Ibnul Hawa. Mereka diasingkan di suatu negeri. Dalam kitab tersebut, kita dapatkan beberapa nama pengikut setia Ali bin Abi Thalib yang dikucilkan dan dikatakan buruk oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bahkan di antaranya terdapat 2 orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Jundub bin Ka'ab Al-Azdi dan Amir bin Al-Hamid Al-Khuzai. Sebagaimana hal itu tertulis dalam kitab berikut ini, dan Bapak dapat mendownload kitab tersebut. Di sini Muhammad bin Abdul Wahhab telah menjuluki 2 orang sahabat dengan kalimat kebodohan dan kebusukan serta kesesatan. Dalam kitab Al-Manarul Munif karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1, terbitan Dar Alamul Fawaid, halaman 151. Ibn Qayyim berkata, dialah bahwa Al-Hasan radhiyallahu anhu meninggalkan kekhalifahan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjadikan anak keturunannya orang yang menjabat khalifah yang hak, yang menjamin keadilan yang memenuhi bumi. Ini adalah sunatullah di tengah para hambanya, bahwa siapa yang meninggalkan suatu karena Allah, niscaya Allah memberi dia atau memberi keturunannya lebih utama darinya. Hal ini beda dengan Al-Husain radhiyallahu anhu, bahwa dia berambisi terhadap kekhalifahan dan berperang atas itu, tapi tidak berhasil meraihnya. Anehnya, jika ada orang lain yang menuduh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saling mengkafirkan dan melaknat serta menuduh sahabat sesat, Bapak sama sekali tidak mengomentarinya. Semua itu karena yang mengucapkannya adalah para guru besar Bapak. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.